Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada pelajaran kita hari ini. Dan tak lupa, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai dengan hari ini kita diberikan kesehatan dan tidak kurang suatu apapun. Nah, kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu Bahasa Indonesia kelas 7 untuk SMP dan MTS. Adapun materi kita pada kesempatan hari ini adalah menyusun cerita imajinasi atau fantasi. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian dengan materi kita sebelumnya? Nah, pada pelajaran yang lalu kita membahas tentang struktur dan kebahasaan cerita imajinasi atau fantasi. Adapun materi kita hari ini adalah menyusun cerita imajinasi. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi ini, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar kita, yaitu 4.4, menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi secara lisan dan tulis, dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa atau aspek lisan. Adapun tujuan pembelajaran kita, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, diharapkan siswa mampu merencanakan cerita fantasi. Yang kedua, menulis cerita fantasi. Nah, anak-anak, Ibu ingatkan kembali, yaitu apa yang dimaksud dengan cerita, imajinasi, atau fantasi itu. Nah, anak-anak, cerita adalah tuturan yang membentangkan proses terjadinya suatu hal. Adapun imajinasi adalah daya pikir untuk membayangkan kejadian berdasarkan kenyataan atau pengalaman seseorang. Adapun cerita imajinasi total adalah cerita imajinasi yang berisi imajinasi pengarang terhadap objek tertentu. Nah, pada cerita kategori ini, semua yang terdapat pada cerita tersebut tidak terjadi dalam dunia nyata. Adapun fantasi adalah gambaran dalam angan-angan, khayalan, atau daya untuk menciptakan sesuatu dalam angan-angan. Nah, menyusun cerita imajinasi atau fantasi. Setiap hari, manusia mengalami berbagai peristiwa. Peristiwa yang dialami setiap manusia itu berbeda-beda. Peristiwa yang dialami manusia dapat berupa peristiwa yang menyenangkan, ada yang menyedihkan, dan ada juga yang menakutkan, bahkan menegangkan atau mengharukan. Peristiwa-peristiwa yang dialami manusia tersebut maka bisa menjadi ide penulisan dari sebuah cerita imajinasi. Kemudian peristiwa-peristiwa tersebut dapat dikembangkan dengan dibumbui imajinasi atau imajinasi pengarang. Nah, sebelum mencipta cerita imajinasi, maka pahami langkah-langkah berikut. Nah, langkah-langkah yang harus diperhatikan
dalam menyusun cerita imajinasi adalah 1. Merencanakan dulu cerita, kemudian menulis cerita imajinasi. Nah, langkah-langkah dalam merencanakan cerita imajinasi atau fantasi. Yang pertama, menemukan ide penulisan. Nah, cara menentukan ide penulisan pada cerita imajinasi adalah dengan mengamati objek nyata, lalu diberi imajinasi. Kemudian, pengamatan juga dapat kita lakukan terhadap objek apapun yang ada di sekitar kita. Nah, berikut contoh dalam menemukan ide penulisan. Contohnya adalah sebagai berikut. Kamu tinggal misalnya di dekat perkebunan stroberi. Kemudian, kamu dapat mengamati kebun stroberi tersebut. Nah, berdasarkan objek yang diamati, maka muncul imajinasi dalam diri kita. Imajinasi cerita dapat muncul dengan membandingkan kebun stroberi yang kita amati dengan kebun buah atau sayuran yang lain. Teknologi yang berkembang saat ini dan isu-isu yang sedang terjadi. Ini adalah contoh dalam menemukan ide penulisan. Kemudian langkah yang kedua adalah menggali ide cerita. Nah, ide cerita yang telah kita temukan dapat kita gali lebih dalam. Penggalian ide dapat dilakukan dengan membaca referensi yang berkaitan dengan ide penulisan. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, kita akan membaca buku-buku. Dari buku-buku itu, buku-buku tersebut adalah merupakan referensi, misalnya tentang hama di kebun stroberi, cara menanam dan merawat stroberi, kemudian buku tentang stroberi, dan buku tentang cara bersahabat dengan tanaman. Kemudian, langkah-langkah dalam merencanakan cerita imajinasi atau fantasi yang ketiga adalah membuat rangkaian peristiwa. Nah, berdasarkan ide yang telah ditentukan, maka buatlah rangkaian peristiwa sehingga tercipta imajinasi unik dan menarik. Nah, berikut contoh dalam membuat rangkaian peristiwa. Nah, contohnya adalah ide cerita, misalnya penyelamatan buah stroberi, kemudian temanya perjuangan dalam mempertahankan buah stroberi. Nah, adapun rangkaian ceritanya adalah tokoh dan temannya melihat kebun stroberi milik kakeknya. Kemudian rangkaian berikutnya, tokoh dan temannya bertemu dengan ulat raksasa yang menyantap semua buah stroberi di kebun kakeknya. Kemudian tokoh dan temannya mencoba mengusir ulat raksasa itu. Kemudian tokoh dan temannya disembur asap ulat raksasa. Kemudian pertempuran pun berlangsung sengit. Yang keenam, dalam pertempuran, tokoh dibantu oleh seorang dewi penjaga kebun stroberi. Kemudian tokoh dan temannya selamat dari amukan ulat raksasa. Lalu buah stroberi di kebun kakek si tokoh selamat. Buah stroberi di kebun kakek dapat dipanen. Kemudian, langkah-langkah dalam merencanakan cerita imajinasi atau fantasi yang keempat adalah mengembangkan cerita imajinasi. Nah, berdasarkan peristiwa yang sudah dirancang, maka kembangkanlah watak tokoh, latar, dan dialog sehingga menjadi cerita utuh. Nah, berikut adalah contohnya.
Tadi ada dalam rangkaian peristiwa, di situ ada tokoh kita beri nama yaitu Rino. Nah, Rino adalah anak pemberani. Ia ingin mengusir ulat raksasa pemakan buah stroberi, yaitu di kebun milik kakeknya. Ia berjuang bersama seorang temannya dan dibantu Dewi penjaga kebun stroberi. Nah, latar dalam cerita dapat dikembangkan yaitu di sebuah kebun stroberi. Kemudian kebun stroberi itu sangat luas dan subur. Banyak ulat yang ingin menguasai hasil kebun stroberi di daerah tersebut. Nah, ini adalah pengembangan dalam cerita imajinasi. Nah, kemudian langkah-langkah dalam menulis cerita imajinasi. Langkah menulis cerita imajinasi adalah sebagai berikut. Jadi, sebelum berkarya, kamu harus memahami langkah-langkah dalam menulis cerita imajinasi. Langkah-langkah tersebut adalah yang pertama, merencanakan kerangka karangan. Kamu dapat membuat perencanaan menulis cerita imajinasi. Nah, saat membuat perencanaan, maka ikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menggali ide cerita yang sudah ditentukan lebih dalam dengan memperbanyak literatur. Kemudian, kita kembangkan kreativitas untuk berimajinasi. Yang ketiga, menulis tema cerita dalam bentuk pernyataan. Kemudian, menentukan latar. Yang kelima, menentukan deskripsi tokoh-tokoh dalam cerita. Dan yang keenam adalah membuat sinopsis cerita dari awal sampai akhir. Kemudian langkah berikutnya dalam menulis cerita imajinasi atau fantasi adalah mengembangkan kerangka karangan. Kamu dapat mengembangkan kerangka karangan yang akan ditulis. Nah, kembangkanlah kerangka-kerangka tersebut menjadi cerita menarik dan unik. Kemudian yang ketiga adalah memberi judul yang menarik. Gunakanlah kata yang menarik dan unik untuk judul cerita. Gunakanlah pilihan kata yang singkat. Kemudian yang keempat, menelaah dan merevisi. Nah, kamu dapat menelaah dan merevisi hasil dari tulisan kita dengan memperhatikan aspek yang harus ditelaah. Kemudian kita kembali kepada aspek-aspek yang harus ditelaah dalam cerita imajinasi. Kemudian yang keempat, mempublikasikan. Nah, publikasikanlah hasil karyamu di media sosial, majalah sekolah, atau surat kabar. Hias dengan kata dan gambar menarik. Dan kamu juga dapat mengumpulkan cerita imajinasi kita, kemudian mengumpulkan cerita imajinasi dari teman-teman menjadi satu buku, yaitu buku kumpulan cerita imajinasi. Nah, anak-anak, demikianlah tentang menyusun cerita imajinasi atau fantasi. Nah, ini ada soal. Kalian kerjakanlah soal berikut. Soal yang pertama adalah bagaimana cara merencanakan cerita imajinasi. Soal yang kedua, bagaimana cara dalam menentukan ide penulisan cerita imajinasi. Ibu bacakan lagi. Soal yang pertama, bagaimana cara merencanakan cerita imajinasi. Kemudian, soal yang kedua adalah bagaimana cara menentukan ide penulisan cerita imajinasi. Nah, anak-anak, janganlah kamu malas untuk belajar.
karena ilmu adalah harta yang bisa kamu bawa kemanapun tanpa membebani kita. Selamat bekerja, semoga sukses selalu. Nah, anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Salah hilap, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.